Tubun di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Gibran mengaku menjelaskan kronologi dirinya menemani Prabowo saat bertemu relawan di Solo. Gibran juga menegaskan tegak lurus arahan Megawati Soekarno Putri. Sementara Hasto menyampaikan pesan Megawati untuk mewaspadai berbagai manuver jelang Pilpres. Pesan penting Megawati untuk Gibran, waspadai manuver politik. Lalu benarkah dukungan relawan Gibran mendukung Prabowo Subianto karena ada manuver Partai Gerindra? Kami bahas sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Expol Tracking Indonesia Hanta Yuda, politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban, dan jubir pemenangan Prabowo Subianto sekaligus juga politisi Gerindra Ade Reski Pratama. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Pandana Baban dulu yang saat ini terhubung melalui telepon. Sore Pak Panda, jadi buntut dari relawan Jokowi dan juga Gibran mendukung Pak Prabowo. Hari ini Mas Gibran dipanggil ke DPP. Apa sih sebenarnya yang dibaca dari seorang senior politisi PDI Perjuangan, Pak Pandana Baban? Ini terus terang termasuk kekhawatiran dari awal bahwa jangan sampai terkesan anaknya ini dikarbit, dipaksakan gitu loh. Dia mesti banyak belajar, dia mesti banyak betul-betul melihat hal-hal peristiwa-peristiwa politik yang menjadi pembelajarannya. Sama dengan dulu ayahnya 2013 sebelum jadi diangkat presiden, saya diskusi panjang di Taman Surapati dengan Jokowi. Saya bilang ada 3 bahaya kekuasaan. Terkejut badan, dendam kemiskinan, dendam kekuasaan. Nah sekarang Gibran ini terkejut badannya. Terkejut badan, wah hebat aku rupanya orang penting aku. Prabowo datang, siapa datang, sini gitu ya. Terkejut badan. Itu yang dimaksudkan oleh Bu Mega adalah tadi pesannya waspada manuver politik? Iya, betul. Dari Gerindra maksudnya Pak Panda? Iya, ini anak bagaimanapun harus ada yang menegur dia, ada menasehati, sama dengan iparnya yang di Medan. Itu Bobby. Okay. Prestasinya hampir tidak jelas gitu loh sebagai wali kota Medan. Ya. Jadi sungkan orang karena anak presiden, nggak ada yang negor, nggak ada yang nasihati. Ini juga Gibran juga nggak ada yang negor. Sudah kejadian baru ditegor gitu loh. Jadi kalau misalnya... Jadi dia mesti banyak belajar, Gibrannya mesti banyak belajar. Oke, kalau sampai akhirnya Bu Mega melalui Sekjen PDIP memberi pesan, itu artinya apa? Tandanya apa? Ya udah serius. Itu Mega konsisten, serius. Karena bisa dimanfaatkan orang lucu gitu loh. Dimanfaatkan lawan-lawan politik, dimain-mainkan. Kan kayak nggak punya kualitas gitu loh. Oke. Itu kan langkah Gibran itu kan mempermalukan, membuat grassroots goncang, bikin frustrasi gitu loh. Mahal itu permainan itu. Oke. Terlampau riskan dia ambil tuh. Gibran itu tidak cukup mesti betul-betul dinasehati, dikasih waktu di 6 bulan. Ada pendidikan politik gitu loh. Ya, Pak Panda, di sini juga ada Bang Ade juga dari Gerindra. Kalau gitu Bang Ade, benar nggak sih yang dikatakan bahwa Gerindra ini sedang bermain memanfaatkan sosok dari keluarga Pak Jokowi untuk bermanuver? Ya enggak juga, pertanyaanmu juga nggak betul itu. Ini ke Bang Ade. Bukan begitu pertanyaan. Kita melihat dia dipermainkan, itu aja. Oke, dilihatnya dipermainkan. Kita mengatakan bahwa Gerindra yang mempermainkan. Baik, oke. Kalau gitu saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Gerindra. Silakan Bang Ade. Iya, terima kasih Mbak Audrey. Memang pertemuan Pak Prabowo dengan Mas Gibran kemarin itu kami kira itu hal yang biasa ya. Ini bagaimana terus menjalin silaturahmi, kemarin bulan Syawal, dan sekarang itu juga masih bagian dari silaturahmi. Nah, bagaimana juga Pak Prabowo pada hari ini juga berada di dalam kabinetnya Pak Presiden Jokowi, dan oleh karena itu memang sesuatu yang lumrah kami kira bagaimana Pak Prabowo untuk pada akhirnya bersilaturahmi ya, tidak hanya dengan Pak Presidennya sendiri, tetapi juga dengan keluarga besar beliau. Dan ini juga
tidak ada agenda politik di dalamnya, tetapi juga ini adalah rangkaian dari safarinya beliau, Pak Prabowo, sebelum menuju Jawa Timur, Pacitan, sebelum menemui Pak SBY. Jadi memang ini murni kami kira adalah bagian daripada silaturahmi saja, seperti itu. Oke, kalau bisa dikatakan oleh Gerindra ini hanya sekedar silaturahmi, kalau gitu kira-kira yang kurangnya, yang salahnya kira-kira di mana Pak Panda? Nggak ada yang salah, nggak ada yang kurangnya. Gerindra juga bukan salah. Cuma maksudnya anak ini mesti banyak belajar, itu kuncinya. Dia mesti, dan jabatan peran dia itu tidak main-main. Tokoh politik yang bisa mempunyai pengaruh. Bukan saja karena anak presiden atau wali kota Solo dan sebagainya. Dia dalam situasi sekarang ini hati-hati mengambil langkah-langkah gitu loh. Itu aja. Artinya setiap langkah harusnya diperhitungkan, maksudnya begitu ya Pak Panda ya? Iya dong, dia bisa tanya seniornya. Di situ ada orang jagoan. Di Solo itu ada jagoan Pak Rudi, bekas wali kota. Itu pakarnya itu. Ada nggak dia berguru ke situ? Gitu loh. FX baik. Itu gurunya. Oke, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, sebenarnya apa sih yang dilihat dari dinamika ini? Salah nggak kalau silaturahmi dilakukan di Solo, Mas Gibran, Pak Prabowo, atau ada yang melanggar di sini? Ya, begini. Setiap peristiwa itu kan kita bisa membacanya dari dalam dua sisi ya. Pertama dari sisi makna denotatif yang tersurat secara harfiah. Ya mungkin tadi betul hanya pertemuan seorang wali kota menyambut seorang menteri dan seterusnya. Tetapi dalam politik, apalagi dinamika politiknya sedang kencang, ini kan persepsi publik menjadi penting. Nah, persepsi itu bergantung juga kepada pesan konotatif yang tersirat, kode signal ditangkap oleh publik. Nah, ini yang mungkin yang bisa menjadi komplikasi kalau politik. Kalau gitu di sini, Mas Hanta, yang signal ditangkap di publik itu apa? Sampai ada pesan dari Bu Mega. Wajar kemudian mempersoalkan ini. Dalam persepsi publik ini ada dukungan deklarasi dari relawannya Gibran. Itu kan relawan. Kalau relawan sebagai mesin tidak begitu. Kita tidak usah terlalu pengaruhnya tidak besar lah sebagai mesin. Tapi dia kan punya embel-embel bahwa ini relawan Gibran, relawan Jokowi. Nah, ketika ada kata kalimat Gibran, ada Jokowi, apalagi Pak Jokowi, maka ini akan memiliki dampak. Semua kekuatan politik kan tentu sedang melakukan strategi untuk merebut pengaruh. Tapi kalau Mas Hanta, ketika kemarin Gibran bilang, saya tidak pernah mendeklarasikan secara langsung kok dukungan ke Pak Prabowo, itu kan relawan, silakan saja. Ya, yang tadi saya bilang, kalau tersurat udah selesai, tidak. Tapi kan ada yang tersirat ditangkap oleh publik, itu memang bisa dibaca dua hal. Ini seperti Pak Jokowi membiarkan anak-anaknya untuk mandiri, bebas dan seterusnya. Kalau itu dilakukan, ya nasihat dari Bang Panda Mababan menjadi tepat. Atau yang kedua, bisa juga, ini saya hanya menduga, ya memang ini sepengetahuan, memang pesan yang hendak dikirim, kita tidak tahu, merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi. Tapi poin saya, dalam kondisi dinamika politik semacam ini, Audrey, memang sama-sama semua ya, termasuk Anies, Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, itu juga berebut pengaruh Pak Jokowi, terutama Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kenapa? Karena kita ada dua hal. Basis Pak Jokowi di 2019 itu kan sekitar 55-56%. Yang kedua, approval rating beliau sekitar 70-28%. Nah, ini kan potensial ini kemana? Nah, kalau misalnya ini dilakukan, publik akan menangkap, ini persepsi ya, bahwa dukungan Pak Jokowi belum sepenuh hati atau setengah hati, untuk mengganti kata setengah hati terhadap Pak Ganjar yang sudah diputuskan oleh teman separtainya. Tetapi ternyata masih ada, dalam persepsi publik kita lihat banyak relawan-relawannya juga mendukung Pak Prabowo yang kita tahu dan akhirnya membuat bingung ya. Ya, teman dekatnya Pak Jokowi, menterinya, dan dianggap loyal dan seterusnya. Nah, ini saya melihat dari sisi persepsi publik ya, dari persepsi publik memang tanda petik. Sebentar, tahan dulu Mas Hanta sampai dengan persepsi. Ada ini ya catatannya, Audrey. Pak Jokowi itu sejak awal kan pengen menggabungkan, memang kalau saya baca, dalam koalisi besar, menggabungkan dua kekuatan besar ini semuanya, minus Nasdem, semua partai di dalam pemerintahan itu mungkin skenario terbaik bagi Pak Jokowi digabungkan.
atau capresnya antara Ganjar dan Pak Prabowo, Mas Ganjar Pak Prabowo digabungkan. Oke. Tetapi kan mereka punya sikap politik masing-masing, kompetitif, elektabilitasnya punya potensi yang sama kuatnya, tidak ada yang mau mengalah. Nah, ini problemnya sekarang, ada potensi koalisi besar yang diinginkan itu sulit terrealisasi, maka akan maju kedua-duanya. Nah, ketika maju kedua-dua, satu sisi jelas sebagai kader PD Perjuangan, PDIP sudah mendeklarasikan. Nah, kalau ini tahan dulu sebentar Mas Hanta, sampai di sana. Kemudian kita memikirkan bahwa Pak Jokowi akan berbeda sikap dalam PD Perjuangan, Gibran, saya kira itu hampir hal yang mustahil kita mendapatkan. Kalau gitu, tapi saya bicara pada pesan-pesan tersirat dulu, saja. Mas Hanta. Oke, Bang Ari, kalau gitu dari efek seperti ini, apakah Gerindra akan jaga jarak ke keluarga dari Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan tidak hanya terkait politik ya, tetapi juga bagaimana mengedepankan Pak Presiden juga sebagai warga negara, Pak Prabowo juga sebagai warga negara, termasuk Pak Wali Kota juga. Nah, apa salahnya juga ini bagian daripada sebuah peristiwa-peristiwa yang alamiah saya kira. Dan ini memang Gerindra ini melihat sesuatu yang murni-murni saja ya, tidak ada sesuatu yang berlebihan terkait dengan dukungan atau tidak ada dukungan, nanti kita tidak sampai melihat lebih dalam seperti itu. Tapi yang pasti bagaimana Pak Prabowo juga sangat mendukung ya, sangat support, tidak hanya mungkin Pak Wali Kota Solo ya, Mas Gibran sebagai seorang pemuda pada hari ini, tetapi juga termasuk kami-kami di kader yang pada hari ini juga orang-orang muda ya, beliau selalu mensupport dan selalu kita saling sering bertukar pikiran. Jadi kami kira ini adalah sesuatu yang sah-sah saja ya, dan alamiah saja. Mungkin tadi kembali kepada Mas Hanta tadi, memang ini adalah bagian daripada persepsi ya, kita kembalikan saja ya persepsi umum mungkin bagaimana melihat hal ini. Tapi sejauh ini Gerindra terus untuk melakukan berbagai macam paham ini. Oke, kalau misalnya dari Gerindra bersikap seperti itu, sah-sah saja, biasa-biasa saja. Tapi bagaimana dengan PDIP? Apakah ada larangan Gibran Rakabuming Raka tidak boleh lagi bertemu dengan Pak Prabowo? Atau dari kader Gerindra? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.